Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Faris. Di video saya kali ini saya mau bahas grinder compact K3 Touch yang doserless ya. Jadi doserless itu dia nggak ada penampung bubuk kopinya. Kalau doser masih ada. Pertama, kenapa saya review ini grinder ini? Alasannya grinder ini sangat user friendly, jadi mudah digunakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih awam, simple. Karena di sini proses sistem adjustmentnya dia pakai collar adjustment. Jadi apa itu collar adjustment? Collar adjustment itu untuk setting tingkat kehalusannya tinggal diputar kiri sama kanan, kayak gitu. Jadi ada fine sebelah kiri dan coarse sebelah kanan. Kalau ada beberapa grinder itu ada yang adjustmentnya pakai micronometric, jadi yang biasanya bulat itu ya diputar di sebelah kanan atau sebelah kiri itu micronometric, tapi kalau yang ini pakai collar yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa bagian untuk grinder. Yang pertama hooper, yang kedua ada tutup grinder, terus yang ketiga ada stopper, jadi open close, jadi untuk buka tutup. Ini kelihatannya sepele tapi sangat fatal karena sering orang yang beli setelah outletnya mau buka nih, entah panik atau apa, mas grindernya kok nggak bisa. Ternyata waktu video call dengan kita, ternyata ini kondisi tertutup. Nah, logikanya kalau ketutup otomatis kan kopi nggak turun ya. Gitu. Nah, itu untuk grinder compact K3 Touch. Selanjutnya beberapa tombol di compact K3 Touch ini, tombolnya on off. Nah, jadi kalau dipencet seperti ini on, dia akan nyala. Kalau seperti ini off. Terus yang kedua, untuk tombolnya ada T sama M. Jadi T ini dia artinya timer, kalau M ini manual. Nah, bedanya seperti apa? Kalau T timer itu nanti disetting di sini berapa detik yang diinginkan, misal 5 detik, 10 detik, dia nanti akan berhenti sendiri. Tapi kalau manual, dipencet manual, waktu porta dimasukkan di sini, dia akan nyala. Sekarang saya coba, ini kondisi on ya, kemudian saya setting di manual. Nah, dia akan nyala. Tapi kalau timer, dia waktu dipencet, dia akan nyala dan nanti akan berhenti. Nah, kayak gini. Nanti dia akan berhenti setelah waktunya habis, setting waktunya habis, kayak gitu. Jadi cuma ada dua tombol, yang satu on off, yang satu untuk setting timer atau manual, sama satu lagi knob untuk waktu. Dan di sini ada touch, dia berhenti atau jalan. Jadi tinggal dipencet-pencet seperti ini. Dan untuk di sini bisa tinggal digoyang-goyang kalau untuk membersihkan. Jadi sangat sederhana, sangat mudah. Kalau teman-teman nanti mau ngeset, mau membersihkan, itu tinggal buka di bagian atas sini ada 3 kunci K. Jadi ini kunci L atau kunci Allen, nanti tinggal dibuka aja melawan jarum jam. Ini nanti diputar melawan jarum jam kalau mau untuk buka. Itu nanti teman-teman bisa buka yang di dalamnya sini. Untuk grinder ini spesifikasinya teman-teman bisa lihat di
bagian belakang kayak gini ya. Kalau speknya grinder ini K3 pouch warna white seri 9003, untuk wattnya 93 watt, jadi sangat kecil, 230 volt, 50 Hz, sorry 220 watt, 93W, Advance serinya. Untuk pembuatannya ini dari Spanyol, ini made in Spanyol, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Biasanya kalau nggak ada di sini, biasanya tempelin di bawah, jadi ada dua. Grinder ini sangat cocok buat espresso. Jadi ada banyak yang tanya juga, Mas, kalau untuk setting espresso itu di angka berapa? Ini kan ada angkanya. Nah, di sini saya tekankan kalau untuk espresso kita harus kalibrasi, jadi nggak bisa waktu saya beli grinder ini di angka misal 75 ya, sorry fine di angka 45 misal, kemudian semua grinder sama. Nah, itu menurut saya salah, karena yang pertama untuk menentukan level grind yang kita inginkan itu banyak hal. Yang pertama kopi, biji kopinya juga, jadi kadar air dari biji kopi juga pengaruh. Terus yang kedua level roasting itu juga pengaruh. Terus yang ketiga level. Terus yang keempat yang pengaruh juga espresso mesinnya juga, cara tampingnya, jadi sangat banyak. Jadi nggak cuma setelah beli ini katanya grinder yang bagus, tapi ternyata waktu dipakai nggak sesuai yang diharapkan ya. Itu terus komplain ke kita, sangat sering seperti itu. Mas, ini paling halus kok nggak bisa kayak tepung aja halus. Jadi konyol juga. Jadi nggak kayak gitu, nggak harus halus. Tapi standarnya untuk bikin espresso itu 30, untuk menghasilkan 30 mili espresso single itu butuh waktu ekstraksi sekitar 25 detik. Jadi di situ itu rata-rata. Kalau seandainya ada toleransi 1 atau 2 detik nggak masalah. Tapi ada juga yang itu. Jadi grindernya di sedikit kasar, kemudian tampingnya dipadetin sampai padat. Nah, itu salah juga. Itu kurang cocok, bukan salah, karena nggak ada yang salah. Jadi logikanya kalau settingan paling halus, otomatis espresso mesin waktu ngasih tekanan misal 9-12 bar di porta, kalau ini terlalu padat, sangat-sangat padat, halus, logikanya gimana caranya, bagaimana bisa keluar untuk espresso itu dalam jangka 25 detik misal. Ya bisa aja waktu udah 30-40 detik cuma keluar 1 tetes, 2 tetes, atau 1 atau 2 mili, bisa juga karena terlalu padat. Nah, itu saran saya digeser ke level yang paling sedikit lebih kasar lagi, coarse. Jadi harus bolak-balik, jadi nggak sekali bikin terus setting yang paling halus kemudian jadi. Nah, itu kurang tepat. Terus yang kedua, untuk setting saran saya kondisinya dalam kondisi nyala, dalam kondisi hidup. Jadi nggak kondisi mati terus dikasarin atau dihalusin. Terus ada juga yang berpengaruh, waktu setting saran saya jangan terlalu frontal ya, putar-putar kayak gini. Jadi sedikit demi sedikit. Jadi grinder dilihat hasilnya, kemudian dibersihkan lagi, jadi dibuang di sisa-sisa sini, nah, kayak gitu, nah, sampai benar-benar bersih, kemudian dipindah dalam kondisi nyala. Itu untuk kalibrasi grinder. Terus setelah itu untuk membersihkan ya, kalau untuk membersihkan tadi kayak tadi ya paling itu sih.
untuk grinder compact K3. Jadi grinder ini spesifikasinya buat espresso, mesin apapun sudah lumayan, bukan yang paling baik ya. Jadi ini grinder dengan harga terjangkau, harga 10 jutaan, ada yang jual mulai 10 sampai 12 juta. Itu grinder ini udah mumpuni lah untuk mesin single ataupun double, mesin-mesin mahal itu udah lumayan. Jadi settingannya ini untuk espresso. Jadi kalau teman-teman ada yang beli seperti ini, itu nggak cocok buat espresso ya, mungkin seleranya terlalu tinggi atau mungkin sedikit kurang paham tentang tentang bagaimana cara mengoptimalkan alat gitu. Kalau kita dari Victoria Arduino, kemudian ada Maclonic atau ini, menurut saya kalau seandainya mesin-mesin satu grup udah cukup lah. Meskipun kalau saya pribadi ya, kalau head to head sama Maclonic ya memang Maclonic K3 seperti itu. Grinder ini kekurangannya apa ya? Kekurangannya grinder ini kalau teman-teman buat bikin espresso langsung sih lumayan, tapi kalau dibuat mungkin ada banyak yang tanya, Mas grinder itu cocok nggak kalau saya bikin pabrik kopi bubuk? Kurang cepat. Jadi apa ya? Karena dinamonya di sini kecil, RPM-nya kecil, jadi waktu mau jualan kopi bubuk nggak mumpuni lah pakai grinder ini. Kalau buat kopi bubuk ya pakai seperti K3 itu cocok. Ini untuk sedikit review tentang compact K3 Touch grinder yang paling banyak pakai. Selama ini kita jual grinder ini, yang beli sangat banyak. Jual beli harga secondnya juga sangat bagus, spare partnya mudah didapat. Paling cuma itu sih review grinder compact K3 Touch dari saya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, terus mungkin ada butuh spare part atau apapun, nanti bisa inbox di akun ini. Yang pertama bisa inbox, kedua bisa komen, atau bisa langsung WhatsApp ke nomor 08585 222 9959. Oke, sekian dulu sedikit review grinder compact K3 Touch dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.